Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab trigonometri mengenai jurusan 3 angka yang merupakan salah satu penerapan dari aturan kosinus. Nah, adapun video ini adalah bagian yang kedua. Bagi rekan-rekan yang belum melihat video pembahasan bagian pertama, ada baiknya kami persilakan untuk melihat terlebih dahulu karena ada beberapa konsep yang akan dipakai di bagian kedua ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke beberapa teladan berikut. Oke, di sini kita diberikan sebuah cerita ya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat, gitu ya. Jadi kita bisa misalkan di sini ada kapal A, gitu ya. Nah, ini katakanlah petunjuk utaranya. Oke, dari pelabuhan A kapal ini berlayar dengan arah 30 derajat. Oke. 30 derajat, gitu ya. Nah, 30 derajat sejauh 40 mil ke pelabuhan B. Oke, kita umpamakan sejauh ini ya, 40 mil ke pelabuhan B. Nah, kemudian dari pelabuhan B berputar haluan, katakanlah ini utaranya, ke pelabuhan C ya, berputar haluan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat. Oke ya, 150 derajat. Bisa tulis 150 derajat. Ya, 30 derajat kurang lebih ya, seperti ini. Oke. Sampai ke pelabuhan C gitu ya. Nah, sejauh 60 mil. Oke. Nah, sekarang pertanyaan jarak terdekat dari pelabuhan A ke C. Berarti ini yang ditanya, dari A ke C, jarak terdekatnya ini. Kita umpamakan adalah X. Nah, gini. Nah, maka terbentuklah segitiga ABC dengan panjang sisi AB 40, ya, panjang sisi BC 60, pertanyaannya panjang sisi AC. Nah, sekarang untuk menggunakan aturan kosinus kita butuh sudut yang ada di hadapan X ini, ya, sudut yang ada di hadapan sisi X. Oke. Kita lihat di sini sudutnya 150 derajat. Kemudian sini 30, maka sudut sebelah sini ya, jumlahnya ini kan harus 180 derajat, maka ini harus sama dengan 150 derajat pula, gitu ya. 150 tambah 150 300 agar menjadi 360 jadi satu putaran, maka ini harus 60 derajat, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa terapkan aturan kosinus untuk mencari nilai X ya. Jadi X kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 60 kuadrat ya, kita lihat segitiga ABC ya. Oke, dikurang 2 kali 40 kali 60 dikali nilai cos dari 60 derajat. Maka dapat kalau kita hitung nih jadi 1600 tambah 3600 dikurang 2 kali ini 2400 cos 60 1/2. Nah, oke, 2 dengan setengah kan bisa kita coret ya. Ya, oke, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan ini 5200 dikurang 2400. Jadi sama dengan 2800 ya, 2800. Ini masih X kuadrat. Sehingga nilai X-nya adalah akar dari 2800 atau sama dengan 400 dikali 7. Akar 400 sama dengan 20 hingga sisanya di dalam akar 7. Jadi dapatlah jawabannya 20 akar 7, satuannya adalah mil. Jadi kita pilih opsi yang D. Oke, kita lanjut ke teladan berikut.
Oke, di sini kita diberikan pesawat ya. Kalau tadi kapal laut ya, sekarang kita beralih ke pesawat udara. Ya, yang terbang dari landasan dengan arah 50 derajat sejauh 500 km. Jadi kita umpamakan ini landasan gitu ya. Kemudian ini posisi awal pesawat. Kita umpamakan kontak kayak pesawatnya. Nah, di sini awalnya. Nah, kemudian pesawat ini terbang ya, meninggalkan landasan sejauh 50 derajat ya terhadap sumbu X positif. Saya pakai warna lain. Jadi ini 50 derajat gitu ya. 50 derajat. Sejauh 500 ya, katakanlah sampai di sini 500 km. Oke ya. Nah, kemudian dengan arah 320 derajat ya, dengan arah 320 derajat sejauh 1200 km akhirnya dia kembali ke landasan gitu ya. Kembali ke landasan. Oke, ini kita minjam sumbu X positif, maka 320 derajat arahnya bisa kita itu seperti ini. 320 derajat berarti kayak di kuadran 4 ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya, 320 derajat. Ya. Sejauh 1200 km. Ya, kira-kira seperti ini. Sampai di sini ini 1200 km. Oke, gini ya. Nah, sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Kita katakanlah ini ada titik O, kemudian ini titik P, ini titik Q. Ya. Nah, pertanyaannya panjang lintasan pada penerbangan terakhir, maka ini kita anggap sebagai X. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita harus mencari sudut yang ada di hadapan sisi X ini, ya gitu. Oke, kita analisa dulu. Oke, kalau di sini kita punya 320 derajat ya, biar satu putaran, maka di sini 40. Gitu ya, 40. Oke. Sini 50, maka ini pun sama dengan 50 derajat. Ya. Nah, sudut berpelurus ini kan 180, 50, 40, maka di sini 90 derajat alias siku-siku di sini ya, 90 derajat sudutnya. Nah, karena 90 derajat maka segitiga OPQ merupakan segitiga siku-siku. Jadi OPQ segitiga siku-siku di titik P, gitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan X kita bisa minta bantuan perbandingan trigonometri, gitu ya. Atau boleh juga menggunakan aturan kosinus karena di sini aplikasi dari kosinus. Jadi kita coba gunakan aturan kosinus. Jadi X sama dengan 500 kuadrat tambah 1200 kuadrat dikurang 2 kali 500 dikali 1200 dikali cos sudut siku-siku 90 derajat. Jadi ini sama dengan 250.000 tambah 44 ya. Oke. 1.440.000 dikurang 0 ya, karena cos 90 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sama dengan nolnya ada 4 ya. Nah, di sini kemudian 9 6 1 ya. Oke. Nah, seperti ini. Maka X-nya sama dengan 1300 ya, 1300 ya kilometer. Ya, jadi kita pilih jawabannya adalah yang A. Oke, demikianlah pembahasan bagian kedua dari jurusan 3 angka. Nantikan pembahasan bagian yang ketiga. Ya, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.